Berapa? Betul. Sekarang Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita akan memasuki hadis yang ke-47 dan ini masih terkait dengan pembahasan wudu. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Talhata ibni Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaif. Dari Talha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsyak atau menghirup air. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif atau lemah. Jadi katakan di sini bahwasanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Kalau melihat hadis ini, ya kelihatannya berpisah atau berbeda antara air yang digunakan untuk berkumur-kumur dengan air yang digunakan untuk hidung atau istinsyak. Andaikan hadis ini
adalah hadis yang sahih dan tentunya telah berlalu dan juga nanti akan datang di hadis ke-48 bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air itu sekaligus, tidak dipisahkan. Karena itu Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah berkata bahwa as-sunnatu fil madmadati wal istinsyaq an takuna min kaffin wahidah. Sunnahnya ketika berkumur-kumur dan istinsyaq itu dari telapak tangan yang satu saja. Jadi satu kali saja, langsung digabungkan. Sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah bi ghurfatin wahidah. Juz'un minha lil madmadah wa juz'un minha al-akhar lil istinthar. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil air satu kali cidukan, sebagian dari cidukan itu untuk berkumur-kumur dan sebagiannya lagi digunakan untuk istinthar. Istinthar artinya menghirup, ya. Jadi satu bagian digunakan untuk berkumur-kumur dan satu bagian lagi digunakan untuk dihirup di hidung. Nah, jadi tidak dipisah. Jadi 3 kali itu langsung kumur-kumur dan menghirup air. Kalau dipisah berarti 3 kali untuk berkumur-kumur, 3 kali juga untuk istinsyaq, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Dan itu memang ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Dan ini yang kita kaji di sore hari ini. Nah, wa thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain. Wa thabata aidan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Kadang Nabi SAW berkumur-kumur dan menghirup air 2 kali. Ya, jadi kadang beliau lakukan 1 kali saja dan itu yang wajib. Dan kadang beliau melakukannya 2 kali. Berkumur-kumur dan menghirup air. Dan kadang pula beliau melakukannya 3 kali. Dan itu jumlah paling banyak, maksimal 3 kali. Sebagaimana mencuci anggota wudhu yang lain, paling maksimalnya 3 kali. Wala yufsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu taala bahwasanya beliau tidak memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air. Bimana ayyakuna likulli wahidin minhuma ma, dengan makna bahwasanya masing-masing dari keduanya menggunakan air yang terpisah, tidak. Wa ma warada dzalika fa huwa haditsun dhaif. Beliau kasih kaidah bahwasanya apa yang menjelaskan bahwa dipisah antara berkumur-kumur dengan menghirup air, maka itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Nah, di sini salah satu di antaranya hadis yang dikaji. Nah, dikatakan di sini saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyaq. Maksudnya ya'khudhu ma'an jadidan lil madmadah wa ya'khudhu ma'an jadidan lil istinsyaq. Maksudnya beliau mengambil air yang baru untuk kumur-kumur dan air yang baru lagi untuk menghirup, untuk dihirup, istinsyaq. Lakin qal, tapi penulis di sini mengatakan
akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang lemah. Fasunnatu an la yakuna lil madmadah ma'an walil istinsyaq ma'an. Karena itu sunnahnya bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak menggunakan air yang baru atau air yang dipisah, tapi langsung saja digabung. Wa innama min nafsil ma, itu dilakukan dengan air itu saja yang digunakan tadi untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Alladzi fil kaffi juz'un minhu lil madmadah wa juz'un minhu lil istinsyak. Jadi satu kali cidukan untuk berkumur-kumur dan satu kali cidukan juga atau cidukan yang sama sebagiannya digunakan untuk istinsyak. Maka ini kesimpulannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkait berkumur-kumur dan menghirup air itu digabung jadi satu, tidak dipisahkan. Kalau ada yang mengatakan dipisahkan, maka kita katakan iya, ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Itu dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram hadis yang ke-47 ini. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang ke-48. Kata beliau rahimahullah, wa an aliyin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dari Ali radhiyallahu anhu tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Tsumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanthara thalathan." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan istinthar sebanyak 3 kali. Istinthar artinya menghembuskan air. Lawannya tadi istinsyak. Kalau istinsyak itu artinya menghirup air ke hidung. Yumatmidu wa yanthuru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma'. Beliau berkumur-kumur dan istinthar dari telapak tangan yang dia gunakan untuk mengambil air. Nah, berarti ini jelas bahwasanya beliau hanya mengambil satu cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak atau yang dimasukkan ke dalam hidung. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Di dalam Tawdihul Ahkam, pensyarah mengatakan al-haditsu sahih. Hadisnya sahih. Nah, jadi ya, ini adalah hal yang merupakan penjelas terkait dengan tata cara berkumur-kumurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan beliau menggunakan telapak tangan. Ya, beliau menggunakan telapak tangannya. Lam yubayyin halil kafful yamin awil kafful shimal. Tidak dijelaskan di sini apakah yang digunakan adalah tangan kanan atau tangan kiri. Tidak dijelaskan bahwa apakah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menciduk air adalah telapak tangan kanan atau telapak tangan kiri. Nah, aw madmadah yamin aw madmadah shimal. Apakah beliau berkumur-kumur dengan tangan kanan atau berkumur-kumur dengan tangan kiri? Nah, tapi yang jelas disebutkan di dalam hadis ini dan juga dalam hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya annal madmadah wal istinsyak kanat bi kaffin wahidah. Bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyak
itu dengan satu telapak tangan, satu tangan saja. Ya. Satu telapak tangan saja. Nah, falaisa ma'na al-marrah al-ula bil yadil yamin tamadmada wastanshaq wal marratu tsaniyah bil yadil shimal tamadmada wastanshaq wal marrah tsalitsa mathalan yamin au shimal. Dan bukan berarti bahwasanya dicidukan pertama, kumur-kumur yang pertama dia gunakan tangan kanan. Ya, untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Kemudian yang kedua dia gunakan tangan kiri untuk kumur-kumur dan istinsyak. Yang ketiga dia gunakan yang kanan atau yang kiri, bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Maka ya, di sini disebutkan bahwasanya hanya menggunakan satu tangan. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kalau berkumur-kumur dan menghirup air itu digunakan tangan kanan. Dan ketika menghembuskannya atau istinsar menggunakan tangan kiri. Nah, sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Ya, menyebutkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau menghembuskan itu artinya membuang kotoran. Dan kalau membuang kotoran itu dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Sementara ya, berkumur-kumur dan istinsyak itu kan memasukkan air. Ya, maka dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan, ya. Wallahu taala alam. Ya, ala kulli hal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkumur-kumur dan istinsar atau istinsyak menggunakan satu tangan, ya, menggunakan satu tangan. Pertanyaannya, bagaimana kalau menggunakan tangan kiri? Apakah sah wudunya? Maka jawabannya sah, ya, wudunya. Ya, sah wudunya kalau dia menggunakan dua tangan. Kalau dia menggunakan dua tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis selanjutnya, dan ini masih sama dengan atau semakna dengan hadis sebelumnya. Nah, yaitu hadis ke-49. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang sifat atau tata cara wudunya Nabi SAW. Dikatakan, "Tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastansyaqa min kaffin wahidah yaf'alu dzalika thalathan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memasukkan tangannya. Lalu maksudnya memasukkan di di tempat untuk mengambil air, ya, di wadah air. Beliau masukkan tangannya, lalu beliau berkumur-kumur dan istinsyak dengan satu tangan. Yaf'alu dzalika thalathan. Beliau lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Ya, beliau lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Nah, jadi dikatakan di sini summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ai fil ina, maksudnya di bejana. Ya, jadi bukan memasukkan di hidung atau masukkan di mulut, tapi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya di bejana yang berisi air. Ya. Lalu beliau mengambil air
dengan satu tangan untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Dan beliau lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Beliau lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Dan kesimpulan tentang hal ini, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatamadmadu wa yastanshaku taratan bi ghurfah wa taratan bi ghurfatain wa taratan bi thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang berkumur-kumur dan istinsyak 1 kali, dan kadang juga 2 kali, dan kadang juga 3 kali. Wa kana yasilu bainal madmadati wal istinsyak, dan beliau menyambung antara berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air. Fayakhudhu nisfal ghurfah li famihi wa nisfaha li anfi. Maka beliau mengambil setengah cidukan untuk mulutnya dan setengahnya lagi untuk hidungnya. Ya. Jadi beliau mengambil setengah untuk kumur-kumur dan setengah lagi untuk hidung. Nah, ini terkait dengan berkumur-kumur. Nah, karena itu kata beliau, walam yaji al-faslu bainal madmadati wal istinsyak fi haditsin sahih al-battah. Dan tidak ada hadits yang sahih yang menjelaskan tentang memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, tidak ada hadits yang sahih yang menjelaskan bahwa kumur-kumur dan istinsyak itu dipisah. Tidak. Nah, ini tidak ada hadits yang sahih. Sebagaimana yang sudah berlalu tadi, hadis yang ke-47, hadisnya dhaif. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah, ittafaqal ulama ala dha'fihi. Sepakat para ulama tentang hadisnya Talha bin Musarrif akan lemahnya hal tersebut. Akan lemahnya hadis tersebut yang memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Wa qala al-Hafidh isnaduhu dhaif. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya sanadnya dhaif. Ya. Karena itu wa bihadza fayakunu sahih minas sifati huwa. Karena itulah sifat istinsyak dan sifat atau cara berkumur-kumur dan istinsyak yang benar adalah ayyumat midah wa yastansyaqa thalatha marrat min thalathi ghurafat. Karena itu yang benarnya dari cara berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu seorang berkumur-kumur dan istinsyak atau menghirup air sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan. Ya. Bukan 6 kali. Bukan 6 kali, bukan 3 kali untuk hidung kumur-kumur, kemudian 3 kali lagi untuk menghirup air atau istinsyak. Ya. Dan ini sekali lagi biasa dilakukan oleh sebagian orang. Dia pisahkan. Maka di sini sudah dipahami bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak disunnahkan. Nah, kemudian berikutnya
Hadis yang ke-50. Kata beliau, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhu al-ma' faqala irji' fa ahsin wudu'ak akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki, ya, di mana di kakinya ada seperti atau sebesar kuku yang tidak terkena air saat berwudu. Jadi ya, saat berwudu ada anggota wudunya yang tidak terkena air sebesar kuku, ya, kecil. Nah, maka Nabi SAW bersabda, irji' fa ahsin wudu'ak, kembalilah dan perbaiki wudu'mu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, dhahaba ba'du ahli al-ilm ila anna man taraka syai'an min ghasli a'dha'il wudu annahu yajibu alaihi an ya'uda ila dhalikal 'udhu fayaghsiluhu ila nihayatil a'dha' idza lam yakun qad nashafal 'udhu alladhi qablah amma idza tala az-zaman fayu'idul wudu. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim bahwa sebagian ulama berpendapat, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu dari anggota wudunya tidak terkena air wudu, maka wajib baginya untuk kembali dia membasuh atau mencuci anggota wudu tersebut. Ya. Dia wajib untuk membasuh atau mencuci anggota wudu tersebut sampai selesai. Apabila anggota wudunya belum kering. Adapun kalau sudah kering, sudah lama wudunya itu, maka harus dia ulangi wudunya. Jadi maksudnya begini, kalau kita berwudu kan mulai dari apa? Tangan, cuci tangan dulu kan 3 kali, itu sunnah. Setelah itu wajah, ya kan, berkumur-kumur kan, masuk, ya, berkumur-kumur, kemudian wajah, ya. Setelah itu tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah, ketika misalnya selesai atau dia sudah mengusap kepalanya, ternyata di sikunya ada yang tidak terkena air, maka dia wajib mengulangi dari tangan sampai siku, bukan mengulangi dari awal, tapi dia mengulangi mencuci tangan sampai siku. Ini pendapat sebagian ulama. Selama wudunya belum lama, belum kering anggota wudunya. Nah, ini ya yang menurut menurut sebagian ulama. Jadi dia cuci secara sempurna tangan sampai siku yang tidak terkena air tadi. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilm ila annahu in baqiya syai'un yasir lam yaghsil annahu la yu'idul wudu wa innama yadhhabu ila al-ma' wa yadlukuha bil ma'i aw yusbigu 'alaiha al-ma'.
Iya. Dan sebagian lagi ulama berpendapat bahwa kalau yang tidak terkena air itu sedikit, maka dia tidak perlu mengulang, tapi dia cukup ambil air kemudian dia basahi yang tidak terkena air wudhu tadi. Jadi misalnya cuma sikunya saja, maka dia tidak cuci dari tangan sampai siku, tapi dia ambil air kemudian dia basahi ya sikunya, ya dia basahi sikunya. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nampaknya di sini bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan wudhunya. Ya. Dia menyempurnakan wudhunya. Berarti kalau belum selesai maka dia cukup ya mencuci atau membasuh anggota wudhu yang tidak terkena air tadi, dan tidak perlu dia ulang wudhunya dari awal. Adapun kalau sudah selesai wudhunya kemudian sudah kering, lalu dia tahu, lalu dia lihat ternyata ada yang tidak terkena, maka ya wajib baginya untuk mengulangi wudhunya dari awal, ya. Nah, maka di sini terdapat faedah akan keindahan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menghardik orang tersebut. Beliau tidak menghardik orang tersebut. Tapi beliau mengajarinya dengan lemah lembut. Beliau mengajarinya dengan lemah lembut. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, wujubu ta'mimi a'dha'il wudu. Wajibnya membasuh atau mengusap atau mencuci seluruh anggota wudu. Ya. Wa in taraka syai' minal udwi walau qalila la yasihhu ma'ahul wudu. Kalau dia tinggalkan sedikit dari anggota wudunya, dia tidak basuh, dia tidak cuci, maka wudunya tidak sah. Ya, karena itu hendaknya seorang berhati-hati. Kadang ada orang berwudu, ya, dia cuci hanya bagian depan dari tangannya saja, sikunya tidak terkena air. Maka yang seperti ini tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dia tidak sempurnakan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya wajib bagi seorang untuk menyempurnakan wudunya. Wajib bagi seorang untuk menyempurnakan wudunya. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ya, dari hadis ini, masyru'iyatu ihsanil wudu wa dzalika bi itmamihi wa isbaghihi. Wa hadha nas fir rijal. Wa hadha nassun fir rijal wa qiyasun fi ghairiha. Dianjurkannya, disyariatkannya untuk memperbaiki wudu, menyempurnakan wudu. Dan di sini atau hadis ini berbicara tentang kaki, tapi anggota wudu yang lainnya dikiaskan seperti itu. Ya, maksudnya bahwasanya anggota wudu yang lain seperti tangan itu pun harus dicuci atau dibasuh dengan baik. Tidak boleh ada yang luput sehingga tidak terkena air. Nah, jadi kalau dalam hadis ini dikatakan fi qadamihi, di kakinya ada sebesar kuku yang tidak terkena air wudu, maka Nabi SAW mengatakan kembali, ulangi wudu'mu. Ulangi wudu'mu. Ini tentang kaki. Dan itu juga dikiaskan dengan anggota wudu yang lain. Jadi kalau misalnya wajahnya ada yang tidak terkena air, ya diulangi. Perbaiki cara mengusapnya atau membasuhnya.
Kemudian faedah yang ketiga bahwasanya annal qadamaini min a'dha'il wudu. Wa annahu la yakfi fihi ma'al mashu bal la budda minal ghusl. Bahwasanya kedua kaki itu adalah anggota wudu dan tidak cukup hanya mengusap saja, tapi harus dicuci. Ya, tidak sama dengan misalnya orang apa yang kalau berwudu dia tidak cuci kakinya. Kelompok Syiah kalau berwudu dia tidak cuci kakinya, tapi diusap. Maka itu tidak benar. Sepakat para ulama bahwasanya kaki itu dicuci, tidak diusap. Ya. Kecuali kalau memakai khuf, dan ini sudah berlalu tentang mengusap khuf. Iya. Kalau memakai khuf, memakai kaos kaki, itu baru boleh diusap. Adapun kalau tidak memakai khuf, maka harus dicuci. Harus dicuci. Kemudian yang berikutnya dari faedah hadis ini wujubul mualati baina a'dha'il wudu. Wajibnya bersambung antara anggota wudu. Jadi tidak boleh ada yang terputus. Misalnya ada orang yang berwudu, dia cuci tangannya, dia cuci wajahnya, dia usap kepalanya. Setelah itu duduk-duduk, ya, ngopi-ngopi dulu. Setelah itu baru dia cuci kakinya. Ini tidak boleh. Ini tidak muala namanya. Jadi muala itu bersambung, tidak boleh terputus. Ya, kecuali misalnya kalau pas kehabisan air. Pas kehabisan air, kemudian dia berpindah, ya, dan tidak terlalu jauh. Misalnya dia wudhu di sini di kamar mandi ini, kehabisan air, tinggal kakinya, dia jalan keluar situ, dia cuci kakinya, belum kering, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau sudah kering, maka harus dia ulangi dari awal. Ya, harus dia ulangi dari awal. Itu yang disebut dengan mualah, ya, bersambung dari anggota wudhu tersebut. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah wujubul mubadarati ilal amri bil ma'ruf wa irsyadil jahil wal ghafili li tashihi ibadati. Wajibnya bersegera mengajak kepada kebaikan dan membimbing orang yang tidak tahu, membimbing orang yang lalai untuk memperbaiki ibadahnya. Ya. Ketika ada orang yang keliru dalam ibadahnya, ya segera diberitahu, dibimbing. Dan orang yang diberitahu itu hendaknya menerima dengan lapang dada. Kadang ada orang yang diberitahu marah-marah. Ya, padahal memang keliru ibadahnya. Kalau dia marah-marah seperti itu, ya nanti keliru terus cara beribadahnya. Kalau keliru terus cara wudhunya, ya salatnya tidak akan diterima. Karena wudhu itu adalah syarat sahnya salat. Kapan wudhunya tidak benar, maka salatnya juga tidak sah atau tidak benar. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga fil hadithi istihbabu tahrikil khatami was sa'ati fil yadi. Di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk menggerak-gerakkan cincin dan jam tangan saat berwudu. Misalnya ada yang pakai cincin, nih, perempuan misalnya pakai cincin. Ya, laki-laki juga kadang ya pakai cincin. Ya. Kalau dia berwudu, ya dia dianjurkan untuk menggerak-gerakkan cincinnya supaya air itu masuk
di sela-sela cincin tersebut. Demikian juga kalau dia pakai jam tangan. Kalau dia pakai jam tangan, kalau dia tidak buka, dia tidak longgarkan, ya dianjurkan untuk menggerak-gerakkannya. Ya, supaya liyahsulal yakin ila wusuli ma'il wudu ila ma tahta dzalik. Supaya yakin bahwa air itu betul-betul sampai di bawah cincin atau jam tangan tersebut. Ya, supaya yakin. Nah, ini sudah pernah ya dulu dibahas ini. Hadis setelahnya. Belum? Yang mana dulu yang pernah dibahas? Oh, yang khuf. Oh, iya. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis tadi. Kemudian hadis yang berikutnya 51. Hadis yang terakhir yang mungkin bisa kita ambil di kesempatan ini. Kata beliau an Anas radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bis sa'i ila 5 amdad. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW itu wudunya 1 mud, dan 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa. Ya, seperti ini. Koko bisa wudu? Bisa wudu seperti ini? Ya, airnya hanya segini saja, 2 telapak tangan. Berwudu. Ya, 1 mud. Dan beliau mandi 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 4 kali cidukan 2 telapak tangan. Itu mandinya Nabi SAW sampai 5 mud. 1 mud wudunya 1 mud, mandinya 1 sa' sampai 5 mud. Jadi kan 1 sa' 4 mud. Ya, tambah lagi 1 mud berarti 5. Ya. Subhanallah. Ya. Yang menunjukkan bagaimana hematnya Nabi SAW ketika berwudu, demikian juga ketika mandi. Ya. Karena itu dari hadis ini dipetik faedah, kana min hadi Nabi SAW al-iktisadu fil umur. Di antara petunjuk Nabi SAW itu adalah sederhana dalam urusan. Ya. Sederhana, tidak boros. Sampai dalam masalah wudu pun itu ya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Sangat sederhana. Dan 1 sa' itu ya, itu tadi 1 sa' kurang lebih 3 liter ya, kata Imam An-Nawawi. Sa' Nabawi ya, 3 liter kurang lebih. Atau 3 kilo. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah fadilatul iktisadi fi ma'il wudu wa fi ghairihi. Keutamaan sederhana di saat berwudu dan selainnya. Ya, penggunaan air wudu itu dianjurkan untuk sederhana, hemat, ya. Jadi keutamaan hemat saat berwudu. Wa anna al-israfa fihi laisa min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya boros ketika berwudu itu bukan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini beberapa hadis yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin
Taib, ingin ditanyakan, disilakan. Kalau dia sudah selesai wudhu dan seperti itu kondisinya, maka dia ulangi wudhu. Iya. Wallahu ta'ala. Dah. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.